Ya, kita teruskan pelajaran hari ini halaman 121 tema 7. Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Nah, kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut apa? Kartu pos. Nih gambarnya, kartu pos ya. Nah, ada unsur garisnya, garis bidangnya ada, bidang persegi panjang ya kan. Terus warnanya ada nih, ada pewarnanya. Ya, ini unsur-unsurnya ya. Ini yang mengucapkan dari toko majalahnya, "Hai Siti, terima kasih sudah berbelanja di toko kami." Nah, ini ucapannya, ini alamatnya kepada Siti di Jalan Baru nomor 15 Jakarta ya, itu. Nah, coba nanti siswa bikin ya, bikin itu tadi apa namanya, unsur-unsurnya ya. Diberi digambari apa di sini? Nih perintahnya apa nih? Buatlah hiasan yang sama seperti Siti dan teman-teman pada kartu pos di bawah ini. Nah, terserah aja hiasannya apa. Di sini kan tadi bunga nih, bunga hiasannya ya. Nah, kalau mau dikasih ucapan bisa juga sama buat siapa ya. Nah, itu ya. Tuh. Nah, ini Siti Dayulani selesai nih bikinannya kayak ini. Ya, ini ada warna-warnanya pink ya kan. Nah, ada kayak bentuk-bentuknya nih ya hiasannya ya. Ini. Jadi kartu pos ini mempunyai 4 tepi. Nih, 1, 2, 3, 4. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Nah, nih, ini keliling namanya ya, berkeliling nih ya. Nah, ini lebar, ini panjang. Nah, itu ya. Jadi persegi panjang mempunyai 4 sisi. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, itu ya. Nah, ini namanya keliling ya. Nah, berkeliling dari sini sampai ke sini ya, itu. Nah, setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Jadi, keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisinya ya, ini ya, ini keliling. Umpamanya ini panjangnya 5, ini 10. Berapa kelilingnya? Berarti 5 tambah 10 tambah 5 tambah 10. Berapa? 30 ya, itu. Nah, terus amati berbagai bangun datar yang ada di kelasmu. Temukan kelilingnya bersama temanmu. Nah, ini amati gambar-gambar di bawah ini. Terus tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling. Ini asalnya hitam, lalu tebalkan dengan warna hijau. Jadi nanti ini siswa tebalkan ya dengan warna apa terserah ya. Ini. Terus, nah kita masuk ke pembelajaran 2. Nah, hari ini cuaca sangat panas. Udin, Benny, Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit ini merupakan salah satu alat komunikasi ya. Nah, gunanya apa? Untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Jadi dengan menggunakan peluit kita tidak perlu lagi bersuara keras untuk memberi peringatan ya. Prit, mulai. Prit, berhenti. Nah, itu contohnya ya. Di kolam renang petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Ya, itu. Nah, apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Nah, itu ya. Terus, nah, sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu kita harus bersahabat dengan air. Air itu bisa menjadi kawan ataupun menjadi lawan. Kalau sedikit jadi kawan ya, seember, segayung jadi kawan. Tapi kalau banjir banyak jadi lawan gitu ya. Jadi kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Nah, saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar berhati-hati. Nah, ini contohnya. Ini tanda kedalaman air. Ada yang dangkal, ada yang dalam. Nah, ini ada gambar nih orang mendorong di silang. Berarti artinya apa? Dilarang mendorong. Jangan begayaan di kolam renang ya. Pas temannya nggak bisa berenang. Nah, ya itu. Makanya jangan mendorong-dorong, jangan bercanda ya. Terus dilarang terjun ke kolam yang dangkal, yang pendek, yang nggak dalam. Karena apa? Bisa terbentur ya badan kita. Nah, itu. Terus apa lagi? Dilarang berenang sendirian. Nah, kalau kenapa-napa kan kita nggak tahu. Makanya harus
sama teman-teman ya di tempat yang ramai. Dilarang berjalan di tepi kolam renang, apalagi berlari karena apa? Licin. Licin ya itu. Nah, ikuti gurumu berkeliling di sekitar kolam renang. Temukan tanda bahaya yang ada di sana. Tentukan langkah yang harus kamu lakukan saat menemukan tanda tersebut. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Nah, terus ya. Terus ini alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Nah, ya. Terus ini daun lontar, ya, prasasti yang batu itu kan, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Teng 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 teng. Kalau gong kan dung dung dung, nah, itu gong ya. Itu atau beduk tuh nah. Kalau di masjid kan tanda waktu masuk sholat pakai beduk dipukul. Nah, atau ada kebakaran. Kalau lonceng itu kan di sekolahan tanda masuk waktu sekolah ya itu. Nah, prasasti itu yang di batu tuh nah, di candi-candi ada kan daun lontar untuk menulis zaman dahulu. Nah, pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Nah, ini yang lebih modern. Nah, teknologi ya, dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi apa? Telepon genggam atau handphone. Nah, itu ya ponsel. Merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Nah, coba nanti diisi di sini yang alat komunikasi yang tradisional apa? Dicari di sini. Yang modern apa di sini ya, ditulis ya. Itu. Terus ini nanti diisi milih nih. Ya, ini ya, dipilih nih ya. Diisi di sini ya. Nah, terus setelah bercerita mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Benny memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Udin menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberi tanggapan. Nah, gaya Udin, Benny, Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda, sifatnya beda-beda. Namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Karena apa? Karena setiap orang pasti berbeda, jadi harus menghargai. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda, ada yang pendiam, pemalu, ada juga yang apa? Ramah, mudah bergaul, ya. Nah, sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Nih, kalau orangnya sopan, sifat sopan itu ciri-cirinya menghormati setiap orang. Kalau orang yang sombong, nah ini nggak baik ya. Selalu merasa lebih baik dari orang lain. Kalau keras kepala, nah ini nggak baik juga. Tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Rendah hati, baik. Ini selalu menghargai orang lain. Humoris, ini baik juga nih. Selalu membuat suasana riang dan penuh tawa. Lucu ya, lucu orangnya. Nah, nanti siswa isi di sini contoh ya, namanya siapa, sifatnya apa, kebiasaan tuh ya ciri-cirinya. Apakah yang ringkas-ringkas saja ya. Nah, kebiasaan tuh ya ciri-cirinya. Nah, ini nah. Umpamanya rendah hati, jadi apa? Oh, rendah hati sifatnya apa? Lihat di sini. Selalu menghargai orang lain. Nah, itu kebiasaan selalu menghargai orang lain ya. Coba ya diisi ya. Nih. Nah, jadi diskusi tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu, apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Nah, kadang-kadang ada kan kita bermasalah dengan teman kan, bertengkarkah? Nah, tapi dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga apa, yaitu persatuan Indonesia. Ya cukup hari ini dulu materi hari ini. Terima kasih.